Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Pertama, tentu dari hati yang paling mendalam dan bukan basa-basi, kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga dengan kesyukuran itu maka akan menambah terus nikmat-nikmat yang telah diberikan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Jadi kalau kita ingin nikmat yang sudah kita terima ini terus ditambah, syaratnya kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka nikmat yang kita terima ini akan terus bertambah. Sebaliknya, kalau kita ingkar, maka Allah Ta'ala akan mengganti nikmat menjadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Yang salah satu bentuk rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada kesempatan ini kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk hadir di rumah Allah yang tercinta ini. Selain kita menunaikan sholat berjamaah, kita ingin menambah keutamaan dengan thalabul ilmi. Iki lek mboten dipilih kali Gusti Allah mboten saged. Apalagi hujan-hujan gini kan enak ini ngarep TV nyeker remote. Lebih-lebih ibu-ibu itu paling takut kalau ketinggalan serial Ikatan Cinta, sampai episodenya terlewatkan. Kadang-kadang sholatin itu ngenteni sponsor, ngenteni iklan. Boten nggih, niku ibu-ibu ten mriko lho, ibu-ibu ten Kabupaten Malang. Lah mriki lak melok Kabupaten Blitar. Tapi jenengan bisa rawuh seperti ini, alhamdulillah. Maka ini salah satu bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sore di Kepanjen juga pengajian ibu-ibu Aisyah niku hujan deres. Tapi alhamdulillah ibu-ibu nu lek ngaji paling sregep, satu persatu hadir, satu persatu. Lama-lama banyak. Senawasa mau balik ke ceramah, ibu-ibu ya melok ceramah bisa. Biasanya ibu-ibu dan panjang nggih. Maka mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan hidup kita. Allah Ta'ala akan memberkahi keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, mensakinahkan keluarga kita, sehingga dengan itu kita akan menjadi orang yang terselamatkan dunia dan akhirat. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Kita melanjutkan pelajaran kita di masjid ini. Kita membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang sempat kurang lebih sekitar 2 tahun libur. Perai kok 2 tahun. Karena pandemi niku lek cara biyen niku pagebluk. Itu berpengaruh pada semua sektor kehidupan, termasuk ibadah. Nggih alhamdulillah niki mulai perlahan mulai normal kembali. Mudah-mudahan mboten balik malih. Sehingga pengajian kita ini bisa kita mulai kembali. Kalau menurut tengeran saya, napa tengeran yang saya tandai di kitab ini, ndak tahu jenengan dengerin apa mboten. Sing ditengerin apa enggak ono kitab. Lah kitab niku nonton bukunya karek dengeri corek ngeten ngaji tanggal sekian napa niku hari ini Sabtu tanggal sekian tahun sekian ngaji sampai sini niku. Dadi cara nutukaken ngoten penak. Lah ngeten niki guys, wis pokoke kon muni nyoto aku tak lungguh ngrungokno ngoten. Niki jenenge simbiosis napa niki. Insya Allah kalau saya sendiri juga tidak salah tenger, tidak salah tenger, tidak salah menandai. Itu kita sampai pada hadis yang ke-47 dari kitab ini. Hadis ke-47. Pun kuatir Pak, ini kitab ini insya Allah isinya 1000 hadis. Jadi kita kaji 1 bulan sekali, itu insya Allah kiamat kurang dina hatam. Buat apa nopo? Target kita tidak hatam, kok target kita itu ngaji. Langsung dibuka kitab atau berak mental. Pada hadis yang ke-47 ini pengarang kitab Muhammad Abdul Baqi itu memberi judul hadis ini tentang mencintai kaum Ansor, merupakan sebagian daripada iman. Ansor itu dari kata-kata nasoro yang menolong. Jadi Ansor itu adalah orang-orang Madinah dari suku Aus dan Kharaj yang menerima anak Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Jadi ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah, orang-orang yang pindah, yakni orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah karena panggilan iman. Jadi hijrah ini panggilan iman. Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih 450 km. Jangan bayangkan betapa beratnya Nabi dan para sahabat. Medannya padang pasir, jelas. Transportasinya, armadanya onta. Subhanallah. Itu 450 kilo. Itu insya Allah kalau dari Sambi Gede ditarik ke barat sana, Jogja. Iya, Jogja banget. Makanya hijrah ini adalah perjalanan ibadah. Menempuh jarak yang demikian jauhnya, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, sanak kerabat yang berbeda akidah selama jalan. Kalau siang hari teriknya membakar sampai ke kulit koyok nopo nih, kayak kalau kita di pantai padang pasir tapi pantai itu siang-siang, makanya turis-turis ini kan rekreasi dan Bali itu lah berjemur apa. Ini ku saking kepinginnya ireng, karena mereka itu sebenarnya seneng dengan warna kulit kita ini ku seneng.
Laku awake dhewe sing ditiru mereka. Wong mereka itu loh sebenarnya sudah apa nggih istilahnya itu sudah bosen dengan anu mereka. Sing kene malah mau nyontoh sana. Itulah panasnya padang pasir itu kayak begitu. Belum lagi dalam keadaan dikejar-kejar kafir Quraisy. Nabi berangkatnya malam hari. Di Rasulullah itu berangkat hijrah itu malam hari. Dan beliau karena dalam posisi dikejar-kejar, ketika itu kan ceritanya Rasulullah itu di rumah bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh para tukang-tukang bunuh bayaran. Sudah dikepung, yang diambil dari masing-masing suku di Mekah ketika itu. Vonis terakhir ketika itu Rasulullah harus meninggal dunia, Rasulullah harus dibunuh. Karena Nabi kudu dibunuh. Sehingga rumah Nabi sudah dikepung karena ketika itu tokoh-tokoh kafir Quraisy memberikan iming-iming hadiah yang tidak sedikit, hadiah yang menggiurkan. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah ketika itu, cash hadiahnya 100 ekor onta. Kok cara krusak niki ngoten ya padha karo satu mobil Alphard baru. Nah, langsung buka dealer lah 100 motor nih. Siapa yang tidak tergiur, maka orang-orang yang berburu harta itu ya, mereka berlomba-lomba. Sehingga ketika itu Rasulullah sudah terkepung di dalam rumah dan Rasulullah tahu itu. Di rumah hanya ada Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Turunlah perintah hijrah. Apa kata Rasulullah? Ali, kamu di sini ya. Dan pun Kanjeng Nabi, kamu tidur di tempat tidur saya. Ketika itu malam hari itu mencekam sekali. Tidur di tempat tidurnya Rasulullah ini juga tidak kecil resikonya. Resikonya kan mati. Tapi Ali tidak membantah. Mboten Kanjeng Nabi, mboten wani kula. Mboten lan niku ten ngarep golongane preman-preman. Apa jawab Ali? Baik ya Rasulullah. Pun mboten bantah. Nggih Kanjeng Nabi, siap. Siap 86 silakan. Siap. Abu Bakar, sampean melu aku ya. Ten pundi Kanjeng Nabi? Madinah. Nggih Kanjeng Nabi, siap. Abu Bakar juga tidak membantah. Napa Kanjeng Nabi? Madinah ta bengi-bengi ta mbok benjing-benjing Kanjeng Nabi. Oleh bus ya mboten nemu. Lek sakniki kan mboten. Nggih Kanjeng Nabi. Cuma pertanyaannya Abu Bakar dalam hati sebenarnya, lah terus lewat endi metune iki? Lah ngarep niku wis golongane nggawa pedang kabeh. Kita bisa bayangkan, Pak, jawara-jawara preman Arab niku kan nggih gedhe dhuwur. Mboten kok kula ngeten iki. Lek kok kula ngeten nggawa pedang ora ana wedi. Tenan itu karnaval lah. Paling ngoten. Tapi bisa kita bayangkan itu orang-orang napa niku perawakannya orang-orang Arab kan tinggi besar. Janggutnya lebat, meripati mendeli beto pedang. Abu Bakar cuma mikir gitu, tapi tidak berani ngomong. Pokoknya aku manut Kanjeng Nabi. Sebenarnya dalam hatinya liwat ndi? Wong Arab mesti kepung. Saiki Kanjeng Nabi, iya saiki. Monggo pun. Ngene ngomong monggo pun iki sakjane ngene, ya apa iki carane iki? Subhanallah, terjadilah keajaiban yang diceritakan dalam Quran. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَتَّى وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَتَّى فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Aku jadikan dinding hijau di antara mereka sehingga mereka tidak melihat. Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Mripate mendelik tapi gak ketok. Dan iki ayat iki kena dengan waca lek ana cegatan polisi, Pak. Jenengan jajal pas gawe leman ana cegatan. Waja'alna min tenang mawon mboten sagoko tenang mawon baca ayat ini. Waja'alna min baini aydihim sadda insyaallah marno prit
Loh, ketok sama polisi ketok aku. Ya ketok kok gak eleman. Ya ndak segampang itu. Singkat cerita, dengan perjalanan hijrah yang demikian berat itulah apa nih namanya? Mantenan ya. Nah, maka Rasulullah di Madinah itu diterima kaum Ansor. Kita juga bisa membayangkan nih, kaum Ansor ini kan sebelumnya belum kenal dengan kaum Muhajirin. Kok tiba-tiba mereka mau menerima karena apa? Karena iman. Rasulullah yang mempersaudarakan. Undur kaifa akhir Rasul bainal muhajirin wal ansor. Lihatlah bagaimana Rasulullah itu mempersaudarakan, mempersatukan, mempertemukan kaum muhajirin dan ansor. Sehingga dipersaudarakan oleh Rasulullah itu, dipersaudarakan. Nah, muhajirin ini dipersaudarakan dengan ansor ini. Kamu di sini, kamu itu ditopang oleh Rasulullah. Maka Ansor ini termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah, karena mereka lah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Nah, ada sebuah cerita yang fenomenal. Fenomenal itu hampir tidak akan terjadi lagi. Ketika itu Rasulullah, mungkin jangan sudah pernah dengar cerita ini ya, karena ini masyhur. Cerita ini luar biasa. Kalau sekarang kayak sudah tidak ada lagi. Rasulullah itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu adalah sahabat Muhajirin, namanya sinten ya, kula lali. Kalau sahabat Ansor namanya Sa'ad bin Rabi'. Yang Muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang Muhajirin, dipersaudarakan dengan orang Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ahlan wa sahlan. Selamat datang saudaraku Abdurrahman bin Auf. Selamat datang di Madinah. Kita dipersaudarakan oleh Rasulullah karena iman. Maka mulai sekarang kita bagi harta yang saya miliki. Saya di pasar itu punya bedak 2, silakan kamu ambil satu untuk aku. Ini saya punya rumah beberapa kamar, silakan kita bagi 2. Satu untuk aku dan keluargamu, dan keluargaku, yang satu untuk kamu dan keluargamu. Sing rodok istimewa yang ketiga ini, bojo. Abdurrahman, saya punya istri 2. Kalau kamu berkenan, silakan pilih. Besok saya ceraikan, kamu nikahi yang satu. Niku kok kira-kira umpama sing ditawari ning Abdurrahman sambil gede. Ndak banyak pikir. Ya aku tokone boleh singku ya. Omahe bagi loro, bojomu sing iki. Tapi apa kata Abdurrahman? Barakallahu fik. Barakallahu fika wa malika wa ahlika ya Sa'ad. Semoga keberkahan Allah atas kamu wahai saudaraku Sa'ad. Semoga Allah juga memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Terima kasih atas apa yang kau tawarkan. Bukan aku menolak, tetapi aku akan lebih senang kalau engkau memberikan aku arah petunjuk mana jalan ke pasar. Aku tak berusaha sendiri, aku tak bekerja dan berusaha supaya tidak menjadi beban saudara. Hebat. Dan ini terjadi betulan. Makanya orang Muhajirin dan Ansor ini orang-orang yang dipuji-puji oleh Rasulullah. Sehingga dalam hadis ke-47 ini, hadisun Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari sahabat Anas. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul iman hubbul ansor. Satu di antara tanda-tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor. Wa ayatun nifaq bughdul ansor. Dan di antara ciri-ciri kemunafikan adalah membenci kaum Ansor.
Kenapa Rasulullah kok menyuruh kita mencintai kaum Ansor? Kenapa Rasulullah kok menyuruh para umatnya ini untuk mencintai kaum Ansor? Ya kayak tadi itu gambaran singkat. Karena mereka ini orang-orang yang pertama kali menerima Rasulullah dan para sahabat Muhajirin ketika hijrah itu. Sehingga kedermawanan kaum Ansor ini diabadikan dalam Al-Quran. Sampai-sampai digambarkan mereka itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu bahkan rela ngalahi awake dhewe demi saudaranya Muhajirin tadi. Ini kan luar biasa. Sehingga dengan ini kita jadi paham kenapa kok Rasulullah kemudian memuji-muji Ansor. Kan ngoten. Karena memang kayak begitu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Walaupun mereka dalam kesulitan, dalam kesempitan, tapi untuk Muhajirin itu mereka loman, los, gak rewel. Di dalam hadis berikutnya, hadis ke-48, ini juga Rasulullah masih memuji-muji Ansor, kaum Ansor. Ini juga sebagaimana kalau kita baca Al-Quran surat As-Sof ayat 14. Ketika itu Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah, beliau itu butuh konco. Memang begitulah dakwah. Dakwah itu selalu butuh kebersamaan. Kali-kali kita sampaikan bahwa tidak ada yang namanya single factor dalam berdakwah. Kelasnya Nabi saja masih butuh pendamping. Maka Nabi Isa itu juga butuh pendamping. Dalam surat As-Sof ayat 14 itu, ayat terakhir itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sekalian penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana Isa bin Maryam itu pernah menyampaikan atau mengajak kepada sahabatnya Nabi Isa itu namanya hawariyin. Apa yang disampaikan Nabi Isa kepada hawariyin? Man ansori ilallah. Siapa yang mau jadi ansor? Siapa yang mau menjadi penolong-penolong agama Allah, membantu saya? Kelasnya Nabi loh Pak, punya mukjizat. Itu saja tidak bisa berjuang seorang diri. Dan memang tidak enak. Kalau jenengan di masjid ini seorang diri, ya nopo Pak? Jenengan sing ngabang, sing ngimami, sing koma. Itu bersama ini jadi indah. Al-ittihadu quwwah. Kebersamaan ini menjadi kuat, menjadikan kita itu kuat. Qala al-hawariyun, maka orang-orang Hawari itu mengatakan, menjawab ajakan Nabi Isa itu, nahnu ansarullah, kami akan ikut Anda menjadi penolong-penolong agama Allah. Nah ini kalau di zaman Rasulullah, kaum muslimin Madinah yang dinamakan Ansor. Hadisun al-Bara, dari Bara bin Azib, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Tiada yang mencintai orang-orang Ansor kecuali orang-orang yang beriman. Mafhum mukhalafahnya artinya orang yang membenci kaum Ansor maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Bahkan dikatakan wala yubghituhum illa munafiq, dan tidak akan membenci kaum Ansor kecuali golongan orang-orang munafik.
Dan nyatanya memang munafik ini kan mulai ada, penyakit munafik ini kan mulai berkembang itu kan di Madinah. Dengan tokohnya yang terkenal itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau di Mekah tidak pati ada munafik ini, bahkan hampir dikatakan tidak ada, karena di Mekah itu langsung face to face, iman kafir. Madinah ini mulai ruwet. Sehingga kayak Abdullah bin Ubay bin Salul ini, kalau ada orang dari suku Aus atau dari suku Khokhraj tadi itu membantu orang Muhajirin, dia tidak senang. Nah, ini maka Rasul dikatakan wala yubghituhum illa munafik. Maka tidak akan membenci kaum Ansor kecuali orang-orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahu Allah. Ini yang luar biasa. Siapa yang mencintai orang-orang Ansor, maka itu sama dengan mengundang kecintaan Allah kepada mereka. Waman abghaduhum abghadahu Allah. Dan siapa yang membenci orang Ansor, maka berarti mereka mendatangkan kebencian Allah. Nah, itu terkait dengan kecintaan kepada kaum Ansor. Berikutnya, bab berikutnya, hadis yang ke-49, menerangkan tentang berkurangnya iman karena berkurangnya ketaatan. Jadi iman kita ini adalah iman yang istilah kampusnya itu iman yang fluktuatif. Paham? Fluktuatif. Ini bahasanya yang panjang, Pak. Tak beri apa? No? Munggah mudun. Nah, iman yang munggah mudun. Bahasa hadisnya yazid wa yanqus. Jadi iman itu ada yang imanun la yazidu wa la yanqus. Ada iman yang tidak bertambah, tidak berkurang, stabil. Ini imannya malaikat. Malaikat itu terus la ya'suna wa ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus taat kepada Allah Ta'ala. Boten-boten ceritane malaikat niku bangger atau bosan dengan tugasnya. Lah kira-kira tugas malaikat ini diserahkan kepada manusia, kira-kira Malik kari Ridwan iki wis iren-irenan. Malik itu jago neraka. Bendino sing dipedhuki golongane al-mendemu wal teleru. Golongane artis-artis sing muda-muda ngoten niku. Tapi Malik kan tidak pernah kemudian komplain kepada Allah. Ya Allah mbok kula ijolan kali Ridwan Gusti mbok disip ngoten. Kaya pabrik disip. Tidak pernah. Ini imanun la yazidu wa la yanqus. Iman yang stabil, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang. Ada imanun yazid wa la yanqus, yang terus bertambah, tidak pernah berkurang. Ini imannya para nabi, imannya para rasul. Grafiknya itu terus naik. Ada imanun yang yazid wa yanqus. Lah ini kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Lepas ngaji ngeten iki koyo imane ngecas. Waduh. Pakai mulai lali-lali. Nah, maka dalam hadis ini kita baca hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha. Rasulullah itu pernah keluar menuju tanah lapang ketika itu mau melaksanakan sholat Id. Jadi Rasulullah itu sholat Idul Adha itu di tanah lapang. Famarra 'alan nisa'i faqala. Kemudian beliau melewati para sahabiah, para sahabat Nabi, dan bersabda. Sabdanya begini.
Ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Niki sing diseru kali Rasulullah itu ya ma'syaron nisa. Wahai ibu-ibu, nah, cara bahasa mriki ngoten, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Bersedekahlah kalian. Maksudnya nggih sing kathah ngatahi ngelampahi kesaenan-kesaenan. Kenapa? Niki alasannya. Ibu-ibu nggih terutama niki nggih saya nggih. Yang saya lho niki kula maca hadis lho nggih. Mboten kula kok ngeceng ibu-ibu mboten hadise ngeten. Alasane napa? Kok Kanjeng Nabi sing dipesen niku ibu-ibu, ya ma'syaron nisa. Wahai para ibu-ibu, wahai para wanita, tasaddaqna. Perbanyaklah sedekah. Yang ini juga berarti mengandung pengertian perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Karena apa? Niki alasannya Kanjeng Nabi, fa inni uritu kunna aksara ahlin nar. Nah, karena aku melihat ketika perjalanan Mi'raj, Rasulullah itu kan diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Ini Kanjeng Nabi mirsani aksaru ahlun nar, sebagian besar penduduk neraka itu an-nisa, kaum perempuan. Nah, disanjangi ngoten nggih jenenge ibu-ibu nggih takut ta. Lho kok saged? Mboten trimo. Fakulna, kemudian di antara mereka ada yang bertanya, "Wa bima ya Rasulullah?" Napa sebabnya Kanjeng Nabi? Apa sebabnya? Kok tadi jenengan dawuh, jenengan waktu Mi'raj diperlihatkan neraka, al-aksar an-nisa, yang banyak itu perempuan. Waduh sing bawa bapak ngurus manten. Kok nanggani ibu iku lu rungokno wae. Wedok iku. Apa jawab Rasulullah? Qala tuksirunal la'na wa takfurnal asir. Ini sebabnya. Dua sebab perempuan itu banyak di neraka. Yang pertama, karena perempuan itu sering ngomel. Ini terjemahan di dalam kitab ini ngomel. Ngomel itu napa nggih? Kula mboten saged nerjemahaken, tapi jenengan saged ngrasakaken. Gemreneng. Lek biasa lek wong lanang nek mari ngamuk wis ya wis lek padha lah mboten. Misale bapak wis ngakoni salah wis diomel. Lah makane ngandani iya ya salah. Lah makane sajane ora niku wong lah. Oh wedok juga. Yang kedua, yakfurnal asir. Kadang-kadang tidak pinter berterima kasih pada suaminya. Nah, niki lho. Jenengan lek dikai blonjo nate matur suwun ngoten. Iki lho blonjo. Oh sakmene. Ora ngerti ya sembarang muda iki. Blonjo sakmene jalukane reno. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi lho nggih. Kula mek macakno hadis. Dengan bentuk saya tersinggung. Makanya engko kaya kemana aja dititeni wae antuk aja ngaji. Mesti ngecing wong wedok. Mboten iki hadise ngoten. Mengomel dan boten pandai matur suwun kepada suaminya. Ma ra'aitu min naqisatil akli wa dini adhaba lilubir rajulil al-khasimi min ihdakunna. Jadi memang wanita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang secara akal itu memang di bawah laki-laki. Jadi wanita itu kadang-kadang tidak begitu mengedepankan akalnya, tapi perasaannya yang lebih dikedepankan. Misalkan jenengan punya anak nggak mau sholat subuh, ini boleh bapak mentolong juga.
Ayo subuh. Lek bapak tangil nggih. Kadang-kadang bapake yo padha gak subuhan. Tapi biasanya ngoten niku ibuke sing mboten tega. Cok alasaken kok sekolah ngantuk. Itu biasanya perempuan. Makanya di dalam kesaksian itu kesaksian seorang laki-laki itu senilai dengan kesaksian 2 orang perempuan. Ngaten iki jangan jenengan artikan bahwa Islam itu kemudian mendiskreditkan niku nggih. Angel bahasane iki. Apa istilahnya iki? Napa? Mendiskriminasi ya, niku lebih pinter alhamdulillah. Mendiskriminasi perempuan boten. Justru disinilah keadilan Islam itu. Justru Islam itu adalah agama yang mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Makanya dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat An-Nisa. Surat wanita. Tidak ada Pak, surat Ar-Rijal itu tidak ada. Dengan golei 114 ayat tidak ada. Mulia wanita itu. Maka itu sebenarnya justru dengan aturan ini mengangkat derajat kaum perempuan. Sampai Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus aku hormati di dunia? Ummuka, ibu. Sumamanya Rasulullah. Sinten malik ya ibu. Sumamanya ibu sampai 3 kali. Baru bapak. Yang tinggal ibu-ibu napa berjuang untuk melahirkan anaknya kan mati-matian. Bapak yang digopo nang arep nang mburi tok tapi kok nyemut rokok. Ya napa Bu, Bu bidan napa ngoten. Makanya 3:1. Lah nek ngeten iki jangan diartikan mendiskreditkan, jangan. Justru mengangkat derajat wanita. Coba Indonesia yang dinamakan apa? Ibu Pertiwi. Mboten-mboten Bapak Pertiwi ini mboten-mboten. Setiap kota ada ibu kota, bapak kota tidak ada. Dulu ada menteri urusan peranan wanita, tidak ada peranan laki-laki. Hebat itu perempuan. Maka jenengan harus menerima. Termasuk kalau laki-laki boleh poligami, perempuan tidak boleh. Kadang-kadang ini dianggap ketidakadilan. Sajane poligami niku bagi bapak-bapak niku masih oleh niku lho gak wani bapak-bapak niku. Nggih ta? Nggih, gak wani. Jenengan pun kuwatir. Wong siji nggih konco. Tapi kita ndak boleh menganggap itu ndak boleh, tetap boleh. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita itu 2 tambah 3 tambah 4. Pinten berarti? Mosok aku boten ngoten 2 atau 2 tambah 3 tambah 4 Pak Malih songo. Tapi yakinlah Bu jenengan, bapaknya ndak wong ngrasakno siji man jenengan wis sumpek kok. Itu nambahi maneh nambahi perkara. Inilah pesan Rasulullah kepada kaum perempuan. Ya Pak Saron Nisa, perbanyaklah kebaikan. Dan nyatanya bagi ibu-ibu itu kebaikan itu lebih banyak peluangnya daripada bapak-bapak. Kita perhatikan Rasulullah bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti." Itu dari Nabi begitu. Perempuan ini kalau punya 4 hal ini, yang pertama sholatil mar'atu khamsaha. Salat 5 waktu sudah terjaga dengan baik, tidak pernah bolong-bolong. Wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hafidhat farjaha, sanggup menjaga kehormatan dirinya. Yang terakhir wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya selagi suaminya tidak mengajak bermaksiat kepada Allah. 4 hal ini saja dimiliki seorang perempuan, maka Rasulullah mengatakan qila laha, akan dikatakan kepada perempuan itu, udkhuli min ayyi abwabi jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu yang mana saja yang kamu suka. Tapi napa nggih? Senau sampai papat angel ya. Yang satu mungkin bisa sholat 5 waktu oke.
poso nggih. Menutup aurat ya masuk katene ibu-ibu katene nggih yukensi metu kan gak pantes. Di samping gak oleh nggih isin-isin dhewe to. Tapi sing terakhir kadang-kadang rada abot. Wa atau jauh-jauh. Taat pada suami itu rada abot. Makanya ganjarane gede. Nggih Bu nggih. Nggih. Gene rada ya apa ngoten. Ini gawe kanjeng Nabi, sanes jarene antok. Apa ndak indah kalau sudah nanti kita di surga, panjenengan ibu-ibu dikatakan oleh malaikat kilalaha min ayyi abwabi jannati syi'ti. Milih pintu di mawon. Dan itulah nikmatnya surga. Dan itulah tanda adzan isya. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyon jauh ditengeri nggih, kita sampai pada hadis yang ke-49 nggih. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang ke-50. Isa gimana nggih? Lan niku apa nih? Temriki saya jam 09.00 wali sampai gede. Pun kalau kita cekap nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal dan rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah berpulang dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mendapatkan surga, taman-taman surga di alam kuburnya. Raudhatun min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna